Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,22% ke angka 7.232. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas sektor potri yang hari ini kembali bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat terus didistribusikan asing dan secara tren saat ini sudah mulai bergerak turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Inco. Inco hari ini turun ARB ke harga 7.200. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini Inco memang terus bergerak turun. Sebelumnya Inco bergerak sangat uptrend, mencoba untuk naik menyentuh mendekati harga 8.800. Setelah itu ternyata gagal break, Inco langsung berbalik arah. Dan saat ini terkonfirmasi bahwa garis uptrend Inco telah patah. Walaupun saat ini Inco secara tren jangka menengah masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga 6.625. Tapi untuk tren jangka pendek saat ini Inco sudah tidak bergerak trend. Dan saat ini Inco sudah dekat dengan support berikutnya di harga 7.000. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah kembali. Dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 6% lebih ini malah ada akumulasi. Tapi asing bisa kita lihat 2 hari terakhir ini mulai keluar dari saham Inco. Setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi saham Inco ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham Inco di harga bawah, di bawah harga 6.800, saat ini masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat take profit di atas harga 8.000-an dan saat ini masih bisa hold saja selama garis EMA 50 saat ini di harga 6.650 tidak terlewati. Tapi harus hati-hati apabila ternyata garis EMA 50 juga terlewati dalam beberapa minggu ke depan, berarti Inco trennya akan lebih jelek lagi. Dan ingat saat ini walaupun turun 1 minggu lebih terakhir ini, tapi Inco trennya belum jelek untuk tren jangka menengah. Tapi apabila ternyata dalam beberapa minggu ke depan Inco turun di bawah garis EMA 50, berarti trennya sudah mulai jelek. Dan untuk teman-teman yang saat ini ingin coba entry membeli saham Inco, bisa coba pantau untuk trading jangka pendek. Apalagi penurunan lumayan dalam hari ini masih ada akumulasi. Jadi paling aman adalah tunggu di sekitar harga 7.000. Apabila Inco mendekati harga 7.000 masih bisa bertahan, teman-teman bisa coba entry dengan target jangka pendek di 7.400. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Inco mendekati harga 7.400 mulai berbalik arah kembali, atau hold saja selama harga 7.000 tidak terlewati. Selanjutnya bisa kita lihat Harum hari ini juga turun sangat dalam 6% lebih ke harga 11.100. Dan untuk Harum secara tren dia lebih jelek daripada Inco. Jadi walaupun sama-sama turun sangat dalam 1 minggu terakhir ini, Harum saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Walaupun ingat ini belum terkonfirmasi break. Tapi karena candlenya sangat solid, ada potensi besar bahwa Harum akan break support EMA 50 ini. Untuk support EMA 50 saat ini di sekitar harga 11.800. Sebelumnya support EMA 50 beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham Harum dan berhasil rebound. Tapi bisa kita lihat sudah beberapa kali mencoba untuk break resisten di 14.000, Harum gagal break dan saat ini kembali bergerak turun. Dan untuk support terdekat berikutnya saat ini di harga 11.000. Jadi tetap teman-teman apabila sudah mempunyai saham ini masih hold, walaupun dia bertahan di atas support 11.000, selama masih gagal naik kembali di atas garis EMA 50 ini, Harum secara tren sudah mulai melemah. Jadi sudah tidak bergerak uptrend lagi. Walaupun masih ada 2 support saat ini di harga 11.000 dan garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 10.125. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Untuk Harum bisa kita lihat penurunan 6% lebih hari ini masih ada distribusi.
Asing yang sebelumnya terus masuk akumulasi hari ini terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, Harum masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 11.000 ini. Apabila teman-teman juga ingin coba trading jangka pendek, Harum juga masih bisa dipantau untuk trading jangka pendek. Alasannya karena 1 minggu terakhir ini sudah turun sangat dalam, sehingga ada potensi untuk technical rebound sementara. Jadi teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 11.000, apabila berhasil rebound bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar garis EMA 50 di harga 11.850 sampai harga 12.000. Jadi apabila berhasil rebound pun pada saat menyentuh mendekati harga resisten ini terlihat gagal naik dan mulai berbalik arah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena ingat, selama masih gagal naik kembali di atas garis EMA 50, Harum trennya sudah tidak bergerak tren untuk tren jangka menengah. Sebelumnya Harum masih bagus karena selalu kuat berada di atas garis EMA 50. Saat ini apabila garis EMA 50 terlewati, maka ini akan berubah menjadi resisten kuat ya. Jadi tetap harus hati-hati. Berikutnya saya akan analisa saham Adro. Adro juga bisa kita lihat hari ini turun 1% lebih ke 3.160. Secara tren, Adro saat ini masih bagus trennya, walaupun 1 minggu terakhir ini terlihat mulai melemah, tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat ini masih bergerak tren. Tapi ingat, saat ini mencoba untuk turun di bawah support 3.200. Walaupun hari ini di 3.160 ini belum terkonfirmasi break. Tapi apabila ternyata dalam beberapa hari ke depan Adro terkonfirmasi break dari support 3.200, Adro juga trennya akan melemah untuk tren jangka pendeknya. Dan ada potensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 3.000. Untuk garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Untuk Adro bisa kita lihat pada penurunan 1% lebih ini terlihat masih ada sedikit distribusi. Asing juga sama, bisa kita lihat 2 hari terakhir ini terlihat keluar dari saham Adro. Hari ini keluarnya lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila saat ini teman-teman mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 3.000. Jadi walaupun masih ada potensi untuk rebound dari support 3.200 karena hari ini belum terkonfirmasi break, tapi karena saat ini trennya sudah mulai melemah dan sudah mulai ada distribusi, paling aman adalah tunggu di support di harga 3.000. Apabila Adro masih bisa bertahan dan rebound dari support 3.000, teman-teman baru coba entry dengan target di harga 3.200. Dan untuk teman-teman yang saat ini sudah mempunyai saham Adro saat ini masih bisa di hold. Walaupun 1 minggu terakhir ini mulai melemah, secara tren Adro trennya masih bagus. Jadi belum bergerak downtrend untuk tren jangka menengahnya. Karena saat ini masih ada 2 support di harga 3.000 dan garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar harga 2.870. Jadi selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, tren Adro untuk tren jangka menengah masih sangat bagus. Karena sama seperti sini bisa kita lihat setiap kali menyentuh garis EMA 50, Adro masih bisa rebound. Jadi setiap kali berhasil rebound, pergerakannya terus bergerak naik. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 pun saat ini masih terus bergerak naik. Terakhir bisa kita lihat ITMG juga hari ini turun 1% lebih ke 26.300. Dan penurunan ini membuat ITMG berada tepat di garis EMA 50 yang saat ini masih berupa support di harga 26.350. Sebelumnya bisa kita lihat ITMG sempat turun juga menyentuh garis EMA 50 tapi bisa rebound kembali. Jadi sama untuk ITMG, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 trennya masih aman. Tapi teman-teman harus lihat apabila ternyata dalam beberapa hari ke depan ITMG turun di bawah support EMA 50, maka secara tren ITMG akan mulai jelek. Apalagi garis EMA 50 dan 150 jaraknya lumayan jauh. Apabila terus bergerak turun, ITMG berpotensi lanjut turun ke garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 23.125 sampai 23.150. Jadi harus hati-hati, jarak 26 ribuan ke 23 ribuan itu lumayan jauh. Jadi pertimbangkan untuk take profit dulu apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah pada saat ITMG terkonfirmasi gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini. Garis EMA MACD juga bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah.
Dan bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi. Asing juga sama 1 minggu terakhir ini terus keluar dari saham ITMG. Jadi ingat, ITMG secara tren sudah mulai melemah dan terlihat sudah terus ada distribusi. Jadi teman-teman harus hati-hati, apabila terkonfirmasi break berarti trennya akan mulai bergerak downtrend untuk tren jangka pendeknya. Jadi apabila teman-teman mau entry pun sebaiknya wait and see dulu. Apabila ternyata garis EMA 50 terlewati, sebaiknya jangan entry dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.